kemarin kan sekarang oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau keimanan atau juga disebut pelajaran tauhid. Pelajaran ini pelajaran paling penting karena membahas tentang asal manusia atau dasar manusia. Manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, terdiri dari zahir dan batin. Kalau badan ini urusannya, hukumnya di dunia. Artinya hukum di dunia ini dihukumi secara zahir, secara nyata yang nampak di hadapan kita. Kita bisa menghukumi orang itu baik, orang itu beriman dan bertakwa. Dilihat dari zahirnya, orangnya bagus karena akhlaknya baik. Tapi itu hukum dunia. Adapun di akhirat itu nanti hubungannya dengan kondisi hati. Artinya belum tentu orang yang secara zahir itu baik, hatinya buruk. Maka nanti urusan akhirat itu urusan dengan hati. Walaupun secara zahir baik. Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya orang itu dari kecil amalannya amalan ahli surga, rajin sholat, rajin ngaji, akhlaknya mulia. Alladzi yabdu finas, itu yang tampak di pandangan manusia. Tidak tahu hatinya lain. Sehingga ketika kata Rasul, sejujurnya mau masuk surga, dia ternyata beramal amalan neraka sehingga masuk neraka disebabkan karena catatan amalnya, disebabkan karena kondisi hatinya yang memang dia di neraka. Itu mengingatkan agar kita ikhlas. Ngaji harus karena Allah. Nah, sholat karena Allah. Jujur. Jujur itu artinya satu antara badan dan hati. Kalau tidak jujur itu namanya dusta. Sehingga kita dikatakan jujur itu kalau jadi satu antara ucapan dan perbuatannya, antara hati dan ucapannya. Contoh dalam sholat, dikatakan orang itu menegakkan sholat apabila satu menyatu antara badan dan hatinya. Dan itu tidak mudah. Banyak orang sholat itu hanya badannya saja, hatinya tidak ikut sholat,
hatinya malah berpisah kemana-mana, keluar dari sholatnya. Jadi dia sholat sendirian, padahal yang dimaukan oleh Allah berdua. Jadi satu kompak antara badan dan hatinya. Kenapa dia kok sholat sendirian badannya saja? Itu karena tadi dikatakan tak jujur kepada Allah. Kedua karena hatinya yang memang lemah, imannya yang lemah. Ilmunya dapat tapi imannya lemah, itu belum bermanfaat, sholatnya tidak bermanfaat. Sampai kata Rasul SAW, ada kalanya orang sholat itu pahalanya hanya mendapat separuh. Dalam riwayat lain hanya mendapat seperempat. Dalam riwayat lain atau mendapat 1/8, bahkan mendapat 1/10. Kalau yang normal itu sholat itu dapat 100%. Nah ini dapat 1/10-nya, berarti 90%-nya itu dia nggak sholat. Pikirannya keluar, hatinya berpisah. Supaya makin bagus dari 10 menjadi 8 menjadi. Bahkan kalau bisa sempurna sholatnya. Bagaimana sholat sempurna? Kalau dari awal sampai akhir itu apa? Nyatu apa? Badan dan hatinya. Kenapa sih hati kok gampang keluar, gampang berubah? Ya memang Allah takdirkan hati itu gampang berubah. Kata Rasul seperti air yang mendidih, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, sehingga nggak bisa angkat. Baru takdir sudah memikir lainnya. Nah, supaya bagus sholatnya, atau kapan sholat itu bisa bagus, kalau nyatu antara zahir dan batinnya, itu tergantung dari tingkat imannya. Demikian juga, maka iman ini ya, iman merupakan pelajaran paling penting karena menjadi penilai, menjadi penentu nilai ibadah. Menjadi sebab ibadah itu berpahala di sisi Allah tergantung kehadiran hatinya. Dan ibadah itu banyak, bukan hanya sholat, bantu di rumah, ibadah. Misalkan ikhlas, bantu orang tua, ikhlas, itu ibadah. Nah, seorang ibu memasak, itu ibadah. Mencuci piring, ibadah. Mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga bagi seorang ibu itu bisa bernilai ibadah. Dan kita dapati tugas rumah tangga itu bisa 24 jam nggak habis. Artinya kan bisa bernilai ibadah semua. Tapi itu tadi harus nyatu antara perbuatan dan hatinya. Hatinya ingin mendapat ridho Allah. Terus bahkan iman itu menjadi penyebab orang itu hidupnya di dunia ini baik. Baik itu tenang, bahagia, selamat, tentram, sampai akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Allah berfirman, man amila shalihan, barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa mu'min. Nah, syaratnya mukmin. Kalau amalnya kelihatannya saleh saja, bagus amalannya, tanpa iman, itu tidak ada gunanya. Sama dengan sholat tadi, sholatnya bagus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah
seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak iman, ada nilainya salatnya, dan demikian juga seluruhnya. Bahkan hidup ini, hidup ini menjadi bernilai ibadah, berisi barokah, mendekatkan diri pada Allah kalau didasarkan pada iman. Allah berjanji di sini, "Walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal soleh yang didasarkan pada iman, kata Allah, dia akan kami jadikan hidupnya itu kehidupan yang baik, thayyibah. Jadi orangnya tidak susah di dunia, walaupun mungkin dunianya kurang, miskin, dia fakir, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetangga makan enak-enak, kita makannya seadanya, tidak masalah, hatinya tenang, bahagia. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Kuntu abwabal jannati, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsar ahliha, ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya yang masuk surga itu al-fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Jalan ke surga itu manusia itu yang miskin dan yang kaya menuju surga itu digampang orang miskin. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok orang miskinnya yang paling banyak masuk surga? Nah, orang kaya nggak sabar, namuan. Iya, hisabnya baik karena amal hartanya dibuat di jalan Allah. Nah, hartanya dia bersyukur dibuat sedekah, ada yang sia-sia. Nah, kenapa baik kok orang miskin paling banyak masuk neraka? Kenapa? Karena sudah diberi ujian yang berat di dunia. Nah. Walaupun orang kaya ujiannya berat itu, hartanya banyak, disuruh belanjakan di jalan Allah kan berat. Kalau para ulama mengatakan orang miskin itu kesempatan ibadahnya lebih tinggi. Yang orang kayanya masih di jalan, masih banyak urusan harta, urusan dunia. Orang miskinnya sudah di masjid, sudah di saf pertama karena tidak banyak urusan. Ya. Kesempatan berbuat ibadahnya, peluang untuk berbuat ibadah itu orang miskin lebih tinggi. Dan juga itu memang jadi sunnatullah, ketentuan Allah. Kebanyakan pengikut kebenaran, kebanyakan pengikut Rasul itu orang miskin. Dan kebanyakan penentang Rasul, penentang kebenaran itu orang-orang kaya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin hidup baik, kata Allah, ya harus beriman dulu, kemudian beramal soleh. Amal soleh, amal kebaikan bisa mendapat pahala kalau didasarkan pada iman. Di sini saya bacakan ayat ini sebagai pengantar pentingnya belajar akidah, belajar keimanan. Walanajziyannahum, dan kami akan membalas mereka ajrahum, pahalanya bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan balasan yang lebih baik lagi di akhirat, lebih baik lagi
amalan atau balasannya. Di dunia saja dia sudah dibalas. Walaupun orang kafir kalau berbuat baik di dunia itu dibalas. Maka kalau orang kafir ingin baik di dunia ya harus berbuat baik. Nanti Allah dibalas kebaikan. Hanya saja kalau orang kafir begitu mati sudah selesai balasannya kontan. Di akhirat dia tidak mendapat kebaikan lagi karena di dunia sudah dibalas. Tetapi kalau orang beriman semua kebaikannya dilipat gandakan, dibalas lebih baik lagi. Allah berfirman gimana? Wala najziyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka perbuat. Ini namanya sukses, bahagia dunia dan akhirat. Seperti firman, seperti dalam doa kita, di mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kita lanjutkan setelah saya mengingatkan pentingnya belajar iman, karena iman ini menjadi penentu pahala seseorang. Contoh lagi misalnya ada orang sholat isya kan 4 rakaat, sama sholatnya 4 rakaat, tapi itu nilainya pahalanya bisa berbeda-beda antara langit dan bumi. Tergantung apa? Imannya. Karena iman itu nanti yang menyebabkan orang itu menyatukan antara badan dan hatinya. Jadi kalau dia paham bacaan sholatnya, dan alhamdulillah kita sudah ada pelajaran tafsir juz amma. Contoh dari sana kita akan pelajari bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Kita lanjut di pelajaran Muqaddimah Akidah yang kemarin kita sudah membahas hadis dari Bara bin Azib, kisah dari Rasulullah SAW tentang orang yang matinya husnul khotimah. Ya, sampai di ini berkata, "Fayuratu ilal ardi," maka ruhnya oleh Allah dikembalikan lagi ke bumi. Setelah dicatat rohnya itu di Iliyin. Iliyin itu apa? Tempat Iliyin itu ada di Iliyin itu ada kitab. Karena Iliyin sendiri tempat paling tinggi. Di sana ada kitab mencatat orang-orang yang matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita tercatat di sana ya. Semoga Allah takdirkan catatan mati kita husnul khotimah tercatat di mana? Iliyin. Wa tu'aruhu, dan rohnya dikembalikan di jasadihi, di badannya. Rohnya dikembalikan ke badannya. Badannya sudah dikubur oleh tetangga dan keluarga. Qala innahu yasma'u haqqani ali ashabihi. Kata Rasulullah SAW, karena jasadnya, rohnya sudah kembali pada jasadnya, maka itu mendengar terompah keluarganya. Ila lau anhu, ketika keluarganya pulang. Keluarga pulang dari kuburan, orang itu sudah hidup, roh dan jasadnya sudah jadi satu, sehingga dia mendengar, kata Rasul, mendengar terompah keluarganya yang sedang pulang. Mudbi'in balik. Setelah hidup bayati malakani, maka datanglah 2 malaikat yang kita kenal. Siapa ini? 2 malaikat yang datang di kuburan, dalam kubur. Namanya siapa? Jibril dan Mikail.
mungkar dan nakir. Wayati malakani, maka datanglah dua malaikat. Dan cukup satu, dua malaikat. Syedidal intihar. Syedidal intiharnya orangnya sangat keras bentakannya. Bayan tahirihi, maka dua malaikat itu membentaknya. Karena ini ujian terakhir ini. Dibentak orang. Buaya jenisani, dia mendudukkan. Bayang bulani lahu, dia berkata kepada orang yang baru dikubur itu. Man robbuka, siapa rohmu? Bayang bulu dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah. Benar ini jawabannya ya. Bayang bulani lahu, kemudian orang itu bertanya lagi, ini soal kedua. Mana dinuka, apa agamamu? Banyak puluh orang itu menjawab, karena ini orang husnul khotimah ini, orang baik, orang soleh. Dini asli al-Islamu, agamaku adalah Islam. Ini soal kedua. Banyak bulan lahu, maka dia bertanya lagi, ini soal ketiga. Mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus pada kalian ini? Banyak puluh orang itu mengatakan bahwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Ini soal ketiga ya. Banyak bulan lahu, maka dia bertanya lagi malaikat itu, ini soal keempat. Wa ma amaluka, apa amalanmu di dunia? Banyak puluh orang tadi mengatakan qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi sebab orang itu husnul khotimah. Menjadi sebab orang itu dicatat di iliyin tadi. Fa'amantu, maka aku beriman setelah aku membaca, mempelajari tafsirnya. Aku beriman dengan Al-Quran. Wasadaqtu, dan aku membenarkan. Ini jawabannya benar. Ini soal keberapa? Keempat. Selesai 4 soal ini, bayan tahiru, wa malaikat itu membentak lagi, bayabul, marrabuka wa ma'adinuka wa ma'nabiyuka. 3 soal sekali, atau 3 soal langsung sekali ucap. Marrabuka, ma'adinuka, ma'nabiyuka. Langsung 3 soal. Wahia berarti 2 kali ujian di alam kubur itu. Ya. Pertama 4 soal. Yang kedua tinggal 3. Coba perhatikan hadis ini, kata Rasulullah SAW. Iya, 3 soal ini akhir fitnatin, ujian terakhir tu'radu alal mu'min, yang dihadapkan pada setiap mukmin. Jadi setiap mukmin itu mulai hidup diuji. Jadi ujian terakhirnya adalah ini, 3 soal ini. Nah, kata Rasul, ini adalah ujian terakhirnya orang mukmin. Pada hina yaqulullahu azza wa jalla, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah menolong orang ini. Karena memang dia orang yang berhak ditolong. Kenapa? Karena di dunia memang orangnya rajin, semangat. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Orangnya cerdas. Jadi ini orang-orang yang ditolong ini hanya orang-orang cerdas saja. Orang yang nggak cerdas, nah syaratnya cerdas itu kais. Kalau nggak cerdas itu namanya ajis, lemah. Rasulullah bertanya, manilakiyas, siapa orang yang paling cerdas di dunia ini? Kata Rasul. Pertama Rasul mengatakan, al-kaisu, orang cerdas, mandana nafsahu, orang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya.
Wamila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Dia beramal, dia harapkan amalannya itu nanti bermanfaat ketika dia telah mati. Dia namanya orang cerdas, Al-Kaisu. Tapi beliau masih ditanya lagi, yang lebih cerdas lagi ya Rasul, siapa? Nanti Al-Qiyas, kalau tadi Kais, ini Al-Qiyas, lebih cerdas. Beliau mengatakan, Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang lebih cerdas lagi adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Coba. Nah, pasti dan tahu, dan dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Yang kehidupannya dia sibuk mempersiapkan kematian. Tidak terlalaikan oleh nafsu dunia, tidak terfitnah oleh dunia, tidak tertipu oleh dunia. Karena dunia itu menipu, kata Rasul, innamat dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu, bisa memalingkan, melemahkan manusia dari imannya. Maka kalau orang ini sudah bersungguh-sungguh di dunia untuk mempersiapkan diri menghadapi kematiannya, ditolong oleh Allah untuk menghadapi ujian terakhir ini. Allah berfirman, yusabbitullahu alladziina aamanu. Allah yang akan menolong orang-orang yang beriman. Bilqauli tsabit, dengan jawaban yang tepat. Nah, ketika Rasul selesai mengubur, ahikum, mintakan is'alullah ahikum, mintakan saudara ini kepada Allah ad-dasbi, ketepatan, bisa menjawab. Di anahul yus'al, karena dia sekarang ditanya. Di dunia wa fil hayat, di dunia. Orang yang di dunia ini beriman, kokoh imannya, di akhirat ditolong. Kalau sudah ditolong di alam kubur, ya kebelakangnya sudah tidak ada masalah. Padahal di alam kubur itu bisa ratusan tahun. Juga selesai di alam kubur, dia masuk ke mahsyar, nanti pada hari kiamat dia di mahsyar 50.000 tahun. Lebih lama lagi, kemudian masuk ke neraka, jantungnya saja melayang di atas jalan 70 tahun. Perkara besar, bahaya besar yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sembrono, tidak perhatian pada bagaimana nasib dirinya di akhir. Orang yang betul, kata Nabi, kita hawamu, orang yang mengikuti nafsunya. Nah, watamanni bil amani, dan dia berangan-angan, oh barangkali nanti aku dimasukkan surga, masih nakal-nakal dikit. Oh, itu namanya amani, itu namanya sembrono. Masih aku sholatnya rodok pikir-pikir, rodok belakang-belakang. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Itu namanya apa? Amani. Ini orang bodoh, kata Nabi. Orang cerdas dia tidak ingin kalau disebut belakang, disebut inginnya serupa. Banyak pun atas pertolongan dari Allah, orang tadi setelah ditanya malaikat mungkar nakir, dia mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabb adalah Allah, nabiku adalah Muhammad. Nah, kalau demikian tidak bisa diamalkan. Ini harus bisa menjawab ini karena adanya pertolongan dari Allah. Kapan orang ditolong? Yaitu orang-orang yang berhati tolong oleh Allah. Manapun Pak Mudin yang dikti orang mati, dia mati. Yang kubur ya, nanti diajari. Pak, kalau ditanya nanti bukan nakir, tanya Rob, man Robuka, jawaban Robbi Allah. Tidak diajari orang di kubur. Dengar tidak garis yang di kubur?
nggak dengar. Nah ya, yang diajar itu yang masih hidup, masih sehat kayak gini, masih muda, supaya mempersiapkan diri, mengenal rohku di pelajaran akidah, mengenal agamaku, itu namanya belajar fikih. Nabi itu mengenal sirah. Karena orang ini bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, fayunadi munadin bisa, maka diseru oleh penyeru dari langit. Jadi lain Allah mengatakan karena orang ini bisa menjawab, an sadaqati, benarlah hambaku, waqfisuhu minal jannati, berilah dia hamparan dari surga, lemeknya dari surga. Tentu lemek yang nggak bisa dibanding dengan lemek terbaik yang ada di muka bumi. Hamparan permadani termahal pun tidak akan bisa menyamai permadani surga. Ini di alam kubur sudah diberi. Wa anfisu minal jannati, berilah dia pakaian dari surga. Wa tahu lahu baban ilal jannati, berbukakan dia pintu ke surga. Fayati min ruhiha, sehingga dia bisa merasakan harumnya surga. Surga itu harum bisa tercium selama 40 tahun. Jarak perjalanan 40 tahun. Saking harumnya. Semoga kita masuk surga Allah. Tidak ada yang masuk neraka. Dari itu hadis ini nasihat agar kita hati-hati, sing cerdas. Walau saulahu di qabrihi mata masalin, dilapangkan kuburnya sejauh pandangan mata. Kita dengar azan dulu. Nah, kita lanjut. Kata Allah, wa yusabu lahu fi qabrihi manta basari, buka lebarkan ya, atau lapangkan kuburnya sejauh pandangan mata. Qala wa'ati, kata Rasulullah SAW, kemudian didatangkan pada orang tersebut, atau di dalam riwayat lain yumathilu lahu, diserupakan, rajulin hasanil wajhi, didatangi oleh laki-laki, kalau laki-laki ya laki, kalau perempuan. Laki-laki yang sangat tampan. Setelah ditanya tadi, diberi hamparan, diberi baju,
bukakan pintu surga, kuburnya diluaskan, dan ada orang buatkan datang. Hasanul siyabi, pakaiannya sangat bagus, diburi, baunya sangat harum. Bahasa kita najis, ya. Bayakul orang ini mengatakan kepada orang yang berhormati, absyir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan yang telah memudahkanmu atas kemudahan bagimu. Absyir biridwanillah, biridwanin minallah, bergembiralah dengan keridhaan dari Allah. Wa jannatin, dan bergembiralah dengan surga, fiha na'imun mukim, yang di dalamnya kenikmatan yang mukim. Mukim itu artinya terus, tidak terputus. Sehingga orang surga itu tidak tidur. Kenapa Baris? Nggak capek? Kebanyakan tidur di dunia. Jangan nggak di surga kalau banyak tidur. Ada hadis kata Rasul, ajaban lil jannati. Aku heran dengan surga. Nama talibuhu. Orang pingin surga kok malah banyak tidur. Gak ada ceritanya. Wah, ajaban linar. Aku kagum dengan neraka. Heran dengan neraka. Nama haribuha. Orang yang mengaku takut neraka tapi banyak tidur. Jadi tidur itu nanti di surga setelah selesai di alam kubur ini baru bisa tidur. Hada yaumuka, kata orang tadi, ini adalah harimu. Nanti kuntakum adu yang dijanjikan padamu. Bayaqulu lahu, maka orang tadi menjawab, orang yang di kuburan tadi, wa anta, dan kau, fabasyarakallah, semoga Allah memberi kabar gembira bagimu, bikhairin, dengan kebaikan. Man anta, siapa kamu ini? Wajibukal wajbu, yaji'u bil khair, wajahmu kok sangat tampan. Kalau perempuan sangat cantik. Bayaqulu, orang itu mengatakan, ana amalukas sholih, aku ini adalah amalan solehmu. Makanya kita jangan sembrono, amal soleh ini nggak bisa diremehkan ya. Hidup itu serius. Tadi serius itu secara zahir amalannya mencocoki bimbingan Rasul. Secara batin hadir hatinya karena Allah. Sehingga baru sholatnya disebut amal soleh. Amal soleh itu dua syaratnya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua syaratnya ada tuntunan dari Nabi. Saya ini adalah amalanmu yang soleh. Wallahi, demi Allah, kata orang tadi, amalannya diserupakan adalah jadi orang. Ma'intuka, aku tidak mengenalmu di dunia. Illa kunta sari'ati ita'atillah. Kecuali kamu, aku dapati kamu di dunia dulu itu orangnya cepat. Sari'at itu cepat. Lawannya apa? Lemar-lemar. Nah, temok. Nah, bita'atillah, lelet. Nah, ini bahaya, lelet, lemar, lemot. Nah, batian fi maksiatillah, kau di dunia dulu itu orangnya batian itu malas, enggan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Disiksa di neraka. Fajazakallahu khairan, maka Allah balas perbuatanmu di dunia itu dengan balasan kebaikan. Berupa apa tadi? Namanya apa tadi? Nikmat kubur. Semoga Allah SWT mengerjakan kepada kita nikmat kubur. Seperti ini gambarannya nikmat kubur.
Lumayu tahu lahu babun, kemudian dibukakan dia setelah bincang-bincang dengan amalannya. Kemudian dibukakan dia pintu surga. Wabab minanna, dan pintu neraka. Ditampakkan, dibukakan pintu surga dan pintu neraka. Fayuqalu, maka dikatakan hadza manziluka lau asaita. Neraka ini tempat tinggalmu kalau kamu dulu maksiat kepada Allah. Dan alhamdulillah hadis ini masih bisa kita baca sekarang, mengingatkan kita sekarang agar kita jangan sembrono, jangan banyak lalai, mempersiapkan diri bagaimana nasib kita nanti di hadapan Allah. Tapi karena kamu dulu baik, tidak maksiat kepada Allah, ubadilukallahu atau abdalakallahu bihi, Allah ganti dengan surga. Nah, kalau maka orang tadi mengatakan Rabbi ajil ya masa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Nah, dan sebentar lagi kiamat itu, sekarang tandanya sudah banyak sekali. Di antaranya banyaknya orang yang malas belajar agamanya. Itu tanda kiamat. Senangnya cuma dunia saja, seakan-akan dunia itu penyelamat darah dan dagingnya. Nah. Kalimah arji'u ila ahli, supaya aku bisa segera ketemu dengan keluargaku. Baru dikubur sudah kangen keluarganya. Nah, dan dia tidur kayak pengantin di situ. Tidur sampai hari kebangkitan. Sebentar saja perasaannya. Nah, ini orang Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang orang yang matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk di dalamnya. Dan berikutnya Rasulullah akan menceritakan orang yang matinya su'ul khotimah. Insyaallah kita baca hadisnya pada pertemuan berikutnya. Dan menambah iman kita kepada Allah, menyadarkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.